Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Devana Kussumaningtyas dengan NIM 22070101057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal teknik penulisan skripsi kualitatif yang berjudul Konsep Diri pada Penggemar K-pop di Kalangan Mahasiswa. Pada halaman selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang fenomena globalisasi budaya membawa gelombang Hallyu atau Korean Wave populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan K-pop sebagai salah satu wujud utamanya, mahasiswa menjadi kelompok yang sangat antusias terhadap K-pop tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai gaya hidup yang mempengaruhi cara mereka mengekspresikan diri dan membangun hubungan sosial. Keterlibatan ini seringkali menumbuhkan identifikasi sosial yang kuat terhadap idola K-pop, yang bisa memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri, namun juga berpotensi menimbulkan konflik identitas. Ketertarikan ini turut mempengaruhi pembentukan konsep diri mahasiswa, yang dipengaruhi oleh interaksi dengan komunitas fandom, media sosial, dan nilai-nilai budaya populer. Meskipun sudah banyak studi yang terkait K-pop, masih sedikit penelitian yang mendalami bagaimana K-pop ini mempengaruhi konsep diri mahasiswa secara kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembentukan konsep diri mahasiswa penggemar K-pop melalui pendekatan kualitatif dengan menyoroti pengalaman personal dan dinamika identitas mereka dalam kehidupan sosial sehari-hari. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kita menanyakan bagaimana gambaran konsep diri pada penggemar K-pop di kalangan mahasiswa. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana konsep diri pada penggemar K-pop di kalangan mahasiswa. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam memahami konsep diri dalam konteks budaya populer. Temuan ini memperluas perspektif teori konsep diri dengan menyoroti pengaruh fandom K-pop sebagai faktor eksternal dalam pembentukan identitas mahasiswa. Selain itu, hasilnya juga bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan teori identitas sosial dan menyumbangkan pemikiran pada ranah psikologi sosial maupun psikologi perkembangan. Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi penelitian selanjutnya, hasil studi ini dapat menjadi acuan awal dalam mengkaji konsep diri dalam konteks budaya populer, khususnya fandom K-pop. Bagi mahasiswa penggemar K-pop, temuan ini diharapkan dapat membantu mereka dalam memahami pengaruh fandom terhadap konsep diri serta mendorong refleksi diri yang lebih bijak. Sementara itu, bagi institusi pendidikan dan konselor kampus, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang pendekatan bimbingan yang lebih relevan dengan dinamika identitas mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya memiliki beberapa keterbatasan. Contohnya pada Suhardi et al. 2023 hanya fokus pada satu komunitas kecil. Pada Zulkarnain 2019 terbatas pada konteks budaya lokal yang tidak relevan dengan budaya populer global. Dan Imani dan Anwar 2023 menggunakan pendekatan kuantitatif yang kurang mendalam. Penelitian terbaru yang berjudul Konsep Diri pada Penggemar K-pop di Kalangan Mahasiswa ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman subjektif mahasiswa dalam membentuk konsep diri melalui fandom K-pop. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa penggemar K-pop dalam membentuk konsep diri melalui keterlibatan mereka di fandom. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna identitas diri berdasarkan simbol, nilai, dan relasi sosial dalam budaya populer Korea. Fokus penelitiannya ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep diri mahasiswa penggemar K-pop terbentuk dan dimaknai melalui keterlibatan dalam fandom. Konsep diri mencangkup pandangan individu tentang dirinya dari aspek akademik, sosial, emosional, dan fisik yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan sosial, media, dan tokoh idola. Yang ketiga ada desain penelitian. Penelitian ini melibatkan mahasiswa aktif berusia 18-25 tahun yang secara sadar mengidentifikasi diri sebagai penggemar K-pop dan telah mengikuti aktivitas fandom minimal 6 bulan. Partisipan bersedia ikut serta secara sukarela.
mahasiswa yang tidak aktif kuliah atau hanya menyukai K-pop tanpa keterlibatan yang signifikan dikecualikan. Pemilihan ini didasarkan pada temuan bahwa mahasiswa adalah kelompok paling aktif dalam budaya populer Korea, sehingga data yang diperoleh diharapkan mencerminkan pengalaman fandom secara akurat. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, karena saya menggunakan pendekatan fenomenologi, jadi teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara sendiri merupakan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan untuk memperoleh informasi mendalam tentang suatu fenomena. Kemudian observasi itu merupakan pengamatan langsung terhadap objek atau aktivitas tanpa perantara guna memahami perilaku dan konteks secara lebih dekat. Yang kelima adalah teknik pengorganisasian dan analisis data. Menurut Mustakas 1994, tujuan utama pendekatan fenomenologi adalah mengungkap makna esensial dari suatu fenomena berdasarkan pengalaman hidup partisipan, dengan peneliti bertindak sebagai pendengar dan pengamat yang terbuka. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah epose, yang kedua horizontalisasi, yang ketiga clustering of meaning units atau pengelompokan tema, yang keempat ada textural description atau deskripsi tekstural, yang kelima ada structural description atau deskripsi struktural, dan yang keenam adalah essence of the phenomenon atau esensi pengalaman. Kemudian yang keenam adalah teknik pemantapan keterpercayaan data dan ketepatan penelitian. Untuk memperkuat hasil penelitian tentang pembentukan identitas diri remaja di era digital, penting memastikan bahwa kebenaran dan ketepatan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Ini juga bertujuan menghindari bias. Oleh karena itu, penulis menerapkan teknik triangulasi data, yaitu penggabungan berbagai sumber data untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.